Hormati! Hormat! Rut! Wirabangsa itu diharapkan bisa membuat seorang peserta paham akan jati dirinya yang sesungguhnya. Artinya dia bisa berjalan ke dalam. Jadi bisnis sosial yang dia lakukan itu hanyalah alat untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan yang menciptakan si pengusaha bisnis itu. Jadi begini, untuk paham seseorang pada jati diri yang sesungguhnya, maka ada dua hal yang perlu dijalani. Pertama, dia harus mampu berpindah dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Program Wirabangsa 2020. Program ini adalah pelatihan yang bertujuan untuk pembentukan karakter wirausahawan sosial muda. Tahun ini sudah angkatan keempat, pesertanya 75 orang yang berasal dari 34 provinsi. Saya sangat excited ya, meskipun keadaan ini pandemi dan posisi wilayah saya adalah wilayah yang sangat jauh dengan pagu termahal. Tiket pesawat dari Merauke ke Jakarta itu 3 jutaan sampai 4 juta. Tapi ini merupakan kesempatan emas menurut saya dan kesempatan terpenting dan berharga bagi saya yang mana saya harus ke Subang bertemu dengan anggota atau pengusaha-pengusaha muda di seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Selamat datang kepada seluruh anak-anakku peserta Wirabangsa. Saya berharap bahwa nanti gugus tugas nasional revolusi mental yang akan memberikan sebuah perubahan yang signifikan untuk Indonesia mampu hadir bersama-sama kita berkumpul di sini dan semoga ini menjadi langkah yang konkret untuk membuat kita mampu bersumbangsih terhadap kondisi negara kita yang tercinta ini menjadi lebih baik. Pemuda-pemudi merupakan garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, pembangunan bangsa. Segala potensi pada pemuda menjadi penentu kualitas bangsa di masa depan. Usaha. Keyakinan pada diri tentang bangun usaha. Iya, dan dia yakin atas dirinya sendiri dan dia mampu gitu. Kemudian yang ketiga itu dia kreatif. Stop. Berarti 3 yang dikemukakan tadi apa? 1? Saya kira wirausaha sosial ini jauh lebih bagus dari hanya sebagai wirausaha kan gitu ya, karena melibatkan lebih banyak orang dengan concern tentang kondisi sosial sekitarnya dan membangun bersama. Saya kira itu jauh lebih bagus daripada hanya sekedar entrepreneur gitu kan. Jadi sociopreneurship ini bagi saya lebih bagus dan lebih cocok untuk Indonesia gitu, di mana banyak orang bisa terlibat. Yang kedua tentang wirabangsa. Kompetisi khususnya yang pertama adalah peduli kepada kondisi sosial setempat dan peduli pada kemampuan dan potensi lokal setempat gitu, sehingga dia bisa mengembangkannya bersama-sama dengan masyarakat. Kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap kondisi sosial sekeliling itu sangat dibutuhkan. Care, peka, empati itu penting bagi mereka. NAE atau Nature Awareness Education Wirabangsa tahun 2020 ini bertujuan untuk melatih kejuangan
melatih kompetensi kejuangan dan keikhlasan dari para peserta. Dari para peserta wirabangsa, di mana kejuangan itu mereka akan melatih daya juang mereka, melatih daya juang dari diri sendiri mereka. Buat program yang dalam tanda petik menyengsarakan dirinya. Karena dengan program yang menyengsarakan dirinya dan pindah dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, dia akan menjadi seorang yang kuat dan tegar seperti karang di samudra. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, selain kuat dan tegar menghadapi apapun yang harus dijalani dalam kehidupan ini, hal yang paling penting yang lain adalah dia bisa menjadi manfaat buat sekelilingnya. Nah, menjadi manfaat buat sekelilingnya itu ya dilakukan dengan cara apa? NAE itu. Tetap siren, tidak ada pergerakan. Dapat dipahami? Indonesia. Kamu mundur, tarik mundur. Yang di tengah lurus, yang di tengah lurus. Nah, jadi para peserta wirabangsa ini dihadapkan dengan beberapa tantangan yang harus dilaksanakan dan harus diselesaikan. Dan mereka harus berjuang untuk menyelesaikan itu beserta kawan-kawannya, serta mereka juga harus ikhlas dalam membantu temannya, melatih empati, melatih awareness mereka terhadap lingkungan, terhadap teman-temannya, dan juga terhadap anggota-anggota lainnya. Gitu. Airnya, bahkan yang kecil juga sudah suara air barusan dipasang ya. Di sini mereka melatih mentalitas, daya juang, serta keikhlasan dan empati mereka terhadap sesama manusia. Mereka berlatih dimulai dari melatih diri dalam kondisi yang seminimal mungkin untuk menjadi seorang wirabangsa yang harapannya ke depannya mereka bisa mengaplikasikan itu dan bisa berjuang tidak hanya untuk dirinya tapi berjuang untuk masyarakatnya. Harus mempunyai sikap yang teguh. Selamat menikmati alam dan jangan menganggap ini siksaan atau hambatan. Nikmatilah dan bersyukurlah Anda masih bisa tidur dalam kondisi kedinginan. Pandanglah ubi itu, betapa ada keringat petani di situ, ada kerahmanan dan rahiman dari Yang Maha Kuasa. Pulang ke kampungnya membuat kegiatan yang sama seperti ini sehingga nanti multiplikasi dari kegiatan yang dalam tanda petik membuat anak muda paham akan perjalanan ke dalam, bukan hanya melakukan perjalanan keluar, itu akan lebih banyak. Karena Indonesia sebetulnya membutuhkan anak-anak muda yang betul-betul paham bahwa hidupnya selain jalan keluar juga harus jalan ke dalam, harus punya keseimbangan tentang dua hal itu. Sehingga dia bisa menjadi pahlawan sejati seperti Soekarno dan Kartini. Di sini tujuannya lebih membangun jejaring karena kita sebagai pelaku bisnis sosial masih harus punya link yang banyak di seluruh Indonesia untuk kolaborasi dan membangun bisnis secara bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Dan di sini memang kita dapatkan apa yang kita harapkan.
Ini tujuannya dari materi sampai dengan survivor semua kita diajarkan untuk tujuan awalnya terpenuhi. Ini untuk membangun jejaring sampai dengan materi-materi yang dikasih itu dengan pengetahuan terbatas karena berbeda latar belakang macam saya, basicnya geologi tapi melakukan usaha. Tapi di sini dengan mengikuti Wirabangsa ini materi-materi untuk lebih mengembangkan usaha itu kita dapatkan. Saya berbagi supaya fokus ke arah itu. Apa yang Anda lakukan itu baru punya makna kalau kalau dibingkai dengan kesalahan. Nah, Anda ya nggak nyari untung, tapi kan ada duit, dan duit itu mau dipakai apa? Itu harus ada bingkai moral, bingkai moral, sesuatu yang moralistik, ya, dan membuat itu mantap menjadi kesadaran yang memiliki kaki untuk berjejak. Ya, di sesi Wirabangsa, saya bercerita tentang pengalaman saya selama kurang lebih 6 tahun tinggal di desa dan bersama dengan Agridaya. Nah, saya berharap teman-teman peserta Wirabangsa bisa mendapatkan pembelajaran dan inspirasi untuk bagaimana ketika berbisnis dengan masyarakat, mereka tahu bagaimana pola bersama dengan masyarakat, kemudian bagaimana bisa menggandeng beberapa pihak atau stakeholder, dan secara bisnis juga punya validasi terhadap market sehingga memiliki bisnis yang lebih berkelanjutan. Di sini juga kita membagikan beberapa ilmu-ilmu praktis yang sudah kami alami sih gitu, dan harapannya ke depan peserta juga mampu mengambil manfaat dari beberapa ilmu yang sudah diberikan tersebut. Ya, saya berharap nantinya ketika teman-teman bisa kembali ke daerahnya masing-masing di berbagai macam tempat di hampir semua provinsi yang di Indonesia, mereka bisa mendayagunakan potensi yang ada di daerah mereka masing-masing, dan kemudian mereka bisa mengembangkan potensi tersebut secara optimal untuk menjadi produk atau jasa yang secara bisnis bisa berkesinambungan. Harapannya habis dari program pelatihan ini, teman-teman bisa yang pertama berjejaring, karena ini kan dari banyak daerah yang berbeda gitu, bisa membagikan pengalaman-pengalaman di daerah setempat dan mencari solusi dari problem-problem di daerah setempat, dan bisa mengaplikasikan ilmu dari training ini dan mengaplikasikan langsung di desa. Terima kasih, nama saya Triyono dari Dipapek Indonesia. Kami cukup apresiasi dan berterima kasih sekali dilibatkan di acara program untuk Wirabangsa ini. Cukup kaget sebenarnya, ternyata generasi muda kita sudah sangat responsif dan kreatif untuk bicara tentang masalah sosial kemasyarakatan, dan ini adalah program yang sangat bagus sekali, dan harapan ke depan di samping terus disempurnakan juga ada program-program lanjutan supaya teman-teman ini bisa kerja ataupun menjalankan program-programnya dengan baik, dengan mentoring maupun dengan program yang berkelanjutan, sehingga bisa disebarluaskan program-program yang baik untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Oke, perkenalkan, saya Ayu Septiana Sari Putri, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya memiliki usaha di awal tahun 2020, yaitu Lowest for Beginners atau LWB, yaitu sebuah usaha minim sampah yang fokus untuk mengajak semua orang mengganti produk perawatan mereka dari produk perawatan konvensional ke produk perawatan yang lebih ramah lingkungan. Tujuan saya untuk mengikuti Wirabangsa ini yang pertama dan paling utama adalah untuk ekspansi bisnis ya. Karena dari LWB ini memang dibangun di awal tahun 2020, dan kami mencoba agar semua orang di Indonesia atau bahkan dari luar juga tahu kalau LWB ini eksis, dan juga kami menyediakan barang-barang perawatan yang ramah lingkungan untuk mereka jadikan sebagai pengganti produk perawatan mereka sebelumnya. Tujuan untuk Wirabangsa agar semua orang yang ada di sini terutama bisa diajak untuk berkolaborasi juga. Barangkali saya ketemu dengan orang dari luar daerah dan mereka bisa mencoba membuat produk baru dengan saya. Jadi kayak ada LWB X dari produk siapa begitu. Dan kemarin saya dapat bonus nih. Awalnya kan cuma pengen gimana caranya biar kita berkolaborasi. Ternyata saya dapat satu reseller di sini. Jadi kan sebuah out of my expectation. Jadi kayak lebih dari apa yang aku ingin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis, saya dari Ngawi, Jawa Timur.
Usaha yang saya sedang geluti adalah kerajinan. Usaha nama saya adalah Ready Art. Jadi usaha yang saya geluti sekarang ini adalah produk dari kerajinan, yaitu serat alam, di mana di dalamnya ada dari serat alam mendong, kemudian ada rayung, ada eceng gondok. Mendong sendiri itu adalah tanaman yang biasanya digunakan untuk pembuatan tikar kayak gitu. Jadi di sini kami olah membuat kerajinan, di mana kerajinannya ada dari seperti ini, wall decor, kemudian ada keranjang, kemudian ada tas, dan beberapa produk lainnya. Dan di mana produk-produk kami ini kami kirim dan kami jual di art shop di daerah Denpasar, di mana sekitar Legian, Seminyak, Ubud, dan beberapa tempat lainnya. Jadi tujuan saya ikut Wirabangsa ini adalah di mana saya ingin lebih memperdalam keilmuan terkait kewirausahaan sosial itu seperti apa. Jadi pada awalnya saya sudah menggeluti beberapa bisnis, baik itu di bidang kuliner, baik itu di bidang teknologi, dan yang paling lama adalah Ready Art ini. Jadi Ready Art ini saya membantu kakak saya. Jadi di sini peran saya sebagai co-founder, di mana kerajinan ini istilahnya saya kembangkan bersama keluarga kayak gitu, dan harapannya dengan pelatihan Wirabangsa ini banyak ilmu yang bisa saya dapatkan sehingga bisa saya pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengembangan usaha, dan merefleksikan diri terkait apa yang sudah saya alami ketika menjadi seorang pengusaha, dan di mana ilmu yang saya dapatkan sekarang ini dapat menjadikan saya bisa lebih mendalami tentang apa itu makna dari kewirausahaan sosial itu sendiri. Baik, saya Ari Kusuma Purwadi, bisa dipanggil Ari. Saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Kemudian saya merupakan co-founder dari Laboratorium Seni Purwasaba, yaitu lembaga seni budaya yang bergerak di bidang pendidikan dan wirausaha sosial. Kemudian tujuan saya mengikuti pelatihan Wirabangsa Batch 4 tahun 2020 ini adalah yang pertama untuk memperluas ilmu pengetahuan saya, kemudian untuk menambah motivasi saya dengan bertemu dengan berbagai pengusaha muda, pengusaha sosial dari berbagai penjuru di Indonesia. Itu secara tidak langsung akan menambah motivasi saya untuk terus berjuang mengembangkan dan melestarikan budaya, terutama budaya tradisional. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjalin relasi dengan siapapun itu yang ada di sini. Pasti kita memiliki keunikan dan dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk negeri. Hal paling berkesan menurut saya adalah sejak pertama kedatangan. Yang pertama kedatangan. Kenapa berkesan? Karena kedatangan kita harus kumpul dulu di titik kumpul, kemudian kita harus dirapid dan di swab test dulu karena ini masih dalam pandemi. Sampai pada rumah empati kita disemprot disinfektan dulu, kita diinkubasi dulu 14 hari dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yang paling berkesan adalah ketika kami berkegiatan di alam bebas. Nah, di situ kami benar-benar diajarkan dan dikuatkan lagi nilai-nilai yang tertanam dan ditanamkan oleh Wirabangsa ini agar kami benar-benar menjadi wira atau pahlawan lah di Indonesia ini untuk memajukan daerah-daerah kami melalui bidang kami masing-masing. Pancasila bisa nggak dieksekusi? Bisa melalui revolusi mental, melalui integritas etos kerja dan royong gotong. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Wirabangsa di tengah masyarakat masing-masing? Tentu saja apa yang sudah dilakukan mereka selama ini sebelum datang ke pelatihan ini itu terus dilanjutkan, dikembangkan, dimaksimalkan kembali dan diperluas jaringannya sehingga efektivitas dari sebuah pelatihan, dari sebuah jejaring perkaderan ini menjadi nyata dan berkelanjutan untuk pengembangan diri maupun pengembangan masyarakat pada tahap-tahap
berikutnya yang lebih baik, yang lebih canggih tentu saja. Nah, demikian yang bisa ini saya sampaikan. Semoga Wirabangsa ini bisa dijalankan setiap tahun dari waktu ke waktu dan menjadi terus lebih baik dan terkoneksi ya secara global, bahkan untuk selalu membangun negeri kita ini secara kolaboratif, prestatif, integratif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, revolusi mental. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa cepat atau lambat, barangkali dalam waktu 10 tahun yang akan datang, para wirabangsa ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita selanjutnya, dan kita optimis bangsa kita akan menjadi lebih baik. Salam Pancasila. Dan yang paling membanggakan atau membanggakan buat saya itu yang hadir tadi itu adalah para pemuda-pemudi se-Indonesia, yang mana mereka sedang berjalan dengan usahanya dan juga akan melangkah jauh lebih banyak waktu daripada yang sekarang ini. Koperasi Mitra Malabar dalam hal ini karena memang fokus dan kompetensinya di bidang koperasi produsen, yaitu koperasi yang memang komoditas unggulan yang ada di Indonesia yang sekarang sedang jalankan adalah kopi, komoditas kelapa, komoditas atsiri, dan yang lain. Ini alhamdulillah akan memberikan pendampingan dan juga minimal membuka pencerahan bahwa begitu kaya rayanya negara Indonesia, satu produk saya contoh kelapa, tapi dari se-Indonesia yang hadir tadi begitu sedikit, hanya berapa yang bisa memproduk kelapa dan turunannya. Sehingga tadi memberikan pendampingan dan awasan ini supaya membuka pencerahan kepada mereka, bukan hanya kelapa saja yang bisa. Indonesia itu kaya raya dengan komoditas-komoditas unggulan. Oleh karena itu tadi pemaparan materi dengan komoditas unggulan dan produsen, dan ada lembaga dalam bentuk koperasi, mau tidak mau itu akan harus mulai dipikirkan oleh lembaga IBK ini, karena mau tidak maupun ini harus berkelanjutan. Bagaimana kita bisa memahami cara pandang kita sebagai entrepreneur dan kita cara pandang investor kalau kita dalam proses menggalang dana. Saya sangat senang, sangat happy dengan respon dari teman-teman peserta sejujurnya, karena mereka sangat terlibat dan sangat aktif dalam proses pelatihan ini. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang positif, dan saya yakin program ini sangat baik untuk membantu mereka memajukan bisnis mereka ke depan. Bahwa wirabangsa ini itu menjadi benih sebenarnya, benih baru bagaimana menyulam kembali atau menganyam keindonesiaan dengan cara praksis, dengan cara melakukan kerjasama, dengan cara melakukan gotong dan meroyong dalam konteks yang baru, dalam kontemporer ini. Jadi wirabangsa ini sebenarnya bukan semata-mata training atau keterampilan, tapi sebenarnya menganyam kembali jiwa kebersamaan dari para anggotanya. Apalagi kalau kita lihat kan ini berasal dari beragam suku. Saya bisa mendapatkan atmosfernya ya. Ketika mereka bertanya, mereka bergurau, mereka berkomunikasi, itu semuanya menunjukkan bahwa kesamaan persepsi, kesamaan rasa, dan kedekatan antara satu dan lain itu membuat mereka menyadari bahwa masa depan itu harus dibangun bersama-sama. Tadi saya juga sempat mendengar dari beberapa grup kelompok dari berbagai provinsi, kabupaten yang berkolaborasi. Saya kira anak-anak itu luar biasa sekali, masih muda-muda, sudah punya pemikiran untuk membangun usaha yang bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi usaha sociopreneurship dilakukan secara bersama-sama dengan target, semuanya targetnya itu adalah membangun masyarakat yang meningkat kesejahteraannya, para usahawan di desa-desa, di daerahnya untuk bisa naik kelas. Nah, diam. Dilemasin. Sakit.
Ketidakpastian adalah keniscayaan. Ini penderitaan by design. Nikmati aja dulu. Setiap hari ada kegiatan, jangan tanya rundown mulu. Telan aja dulu. Menjadi kata-kata yang membuat kami penasaran dengan jiwa keingin-tahuan kami dalam hal ini. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase klawan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangekasing tur angkara. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Harus cerdas dan tegas dan berjejaring. Tolong pahami itu sebelum kamu meninggalkan saya dan setelah kamu berada di tempatmu masing-masing. Saya bangga padamu. Terima kasih sudah bersama saya. Semoga apa yang kamu dapat bersama saya bisa bermanfaat untuk masa depanmu. Selamat jalan, pahlawan mudaku.